Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen berkampuh mata kuliah studi hadis Bapak Fikrin Farihin, MPDI. Perkenalkan, nama saya Dela Rahmadani. Di sini saya akan menerangkan kembali apa yang telah kami diskusikan pada minggu kemarin mengenai tentang pembagian hadis beserta sumbernya. Merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran. Hadis berisi perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Akan terangkan pada kesempatan hari ini, yaitu apa pengertian hadis qudsi dan contohnya. Yang nomor 2, apa pengertian hadis nabawi dan contohnya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menerapkan dalam pendidikan. Dari penelitian ini, yaitu dapat menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, memahami kedalaman makna dalam hadis qudsi dan nabawi, bisa meningkatkan rasa cinta dan takwa kepada Allah serta keteladanan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pedoman hidup umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Di sini saya akan menerangkan tentang apa pengertian hadis qudsi, apa pengertian hadis nabawi, bagaimana cara menerapkan dalam pendidikan. Baik, saya akan menerangkan tentang hadis qudsi. Apa sih hadis qudsi itu dan apa sih contohnya? Hadis qudsi adalah hadis yang isi atau maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz yakni kata-katanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan Al-Quran walaupun keduanya bersumber dari Allah. Perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa Al-Quran bersifat mukjizat dan merupakan firman Allah secara harfiah yang diturunkan melalui Jibril dan dalam bentuk lafaz dan makna, serta ditulis dalam mushaf, dibaca dalam solat, dan dijadikan sebagai sumber utama hukum Islam. Sementara hadis qudsi ini tidak memiliki aspek mukjizat, tidak dibaca dalam solat, dan tidak ditulis dalam mushaf, meskipun isinya tetap mengandung nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Hadis qudsi ini memiliki ciri-ciri makna, yaitu yang pertama, maknanya dari Allah, lafaz dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak dijadikan bacaan dalam solat. Yang ketiga, tidak mutawatir seperti Al-Quran. Yang keempat, diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, bukan mushaf Al-Quran. Hadis qudsi ini saya bacakan artinya aja ya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Saya akan terangkan yakni mengenai tentang hadis nabawi. Hadis nabawi ini yaitu hadis yang mana lafadznya sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jadi lafaz dan isinya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Jika yang tadi saya terangkan tentang hadis qudsi, yaitu adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah, tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Nabawi merupakan sumber kedua ajaran Islam setelah Al-Quran dan mencakup sabda, perbuatan, dan persetujuan dan sifat Nabi. Dan ciri-ciri hadis nabawi ini, lafaz dan maknanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, berfungsi menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga, menjadi dasar hukum Islam, yakni fikih, akhlak, ibadah, dan lain-lain. Yang keempat, diriwayatkan oleh para sahabat dan dihimpun dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Contoh hadis nabawi ini, innamal a'malu binniyat,
wa innama likulli rihim manawa, yang artinya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ini diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya akan jelaskan yakni mengenai cara menerapkan dalam pendidikan. Dalam pendidikan anak, usia dini merupakan tahap paling mendasar dalam memperbentukkan karakter dan nilai-nilai spiritual seorang anak. Selain itu, hadis-hadis seperti rahmatku mendahului murkaku, hadis riwayat Muslim, dapat disisipkan dalam kegiatan menyanyi atau kegiatan bermain. Guru bisa membuat lagu sederhana dengan lirik seperti Allah itu sayang, Allah itu cinta, yang diselingi kalimat hadis, memperkuat makna hadis di dalam ingatan anak, sesuai dengan prinsip pembelajaran usia dini yang mengandalkan pengulangan dan susunan positif. Nabi Muhammad bisa dimulai dari menceritakan bagaimana beliau bersikap. Jadi ke anak itu ya dapat kita ceritakan bagaimana sikap Nabi baik kepada anak-anak. Contohnya hadis yang berbunyi, bukan termasuk golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Ini diriwayatkan oleh Ahmad, hadis riwayat Ahmad. Jadi dalam mendidik anak usia dini, kita dapat anak-anak itu dapat diajak bermain, peran meniru Nabi Muhammad SAW. Cara memperlakukan anak-anak. Dalam satu kegiatan, guru bisa berkata, ayo kita jadi seperti Nabi Muhammad yang suka memeluk dan mencium anak-anak dengan lembut. Kegiatan ini bukan hanya menyenangkan tetapi juga mengeksternalisasi nilai kasih sayang yang Nabi ajarkan, seperti disarankan oleh Imam Al-Ghazali bahwa cinta kepada Nabi adalah bagian dari iman dan harus ditanamkan sejak dini. Di sini guru juga bisa mengajarkan hadis-hadis pendek yang mudah diingat seperti man la yarham la yurham, hadis riwayat Bukhari, yang artinya siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Jadi anak-anak diajari kalau kita tidak menyayangi maka tidak akan disayangi gitu. Jadi dari sini kita akan mengajarkan anak-anak itu hadis yang pendek-pendek seperti an-nadafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Orang tua juga wajib dilibatkan dalam hal ini, misalnya dengan memberi tugas sederhana seperti membaca hadis bersama anak di rumah. Jadi kita buat PR hadis yang pendek-pendek untuk dihafalin. Kan orang tua juga mengetahui hadisnya meskipun pendek itu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.